Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 11 November 2025, hari yang cukup menarik, sempat mau koreksi tapi masih ada yang nahan. Dan seperti biasa, nanti kita masih RSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi, dan nanti bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat beri buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya ada konten setiap hari dari cuan saham. Sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, itu teman-teman bisa gabung, itu langsung ke CCS publik yang mana itu gratis alias free. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang di halaman home ini ya. Pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau daftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut ya. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit tinggal menunggu invitasi aja. Kalau ada kendala, misalkan teman-teman gagal submit atau sudah submit belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccsadmin. Nanti akan dibantu secara manual seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya untuk yang premium ini, baik dari discuss, stock pick, terus juga watchlist saham dan lain sebagainya. Kayak contoh hari ini juga ya kita dapat jackpot di bumi juga lah. Seperti itu. Terus juga mungkin bagi teman-teman yang tidak menggunakan Telegram, lebih cenderung ke trade santuy, swing sambil kerja dan lain sebagainya, pengen trading santai, teman-teman bisa subscribe membership YouTube-nya CCS. Jadi CCS YouTube membership untuk mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham via desktop ya, bisa via laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Klik pilih salah satu dan akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Atau bisa klik yang di sini ya, our member ini yang paling kanan. Klik join, nanti tinggal pilih salah satu aja, terus bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Isinya nanti di setiap hari Minggu akan ada view market secara eksklusif, dan juga akan ada stock pick saham 1-3 saham itu untuk di-tradekan seminggu ke depan. Seperti itu. Ya nggak mesti seminggu ke depan sih, kadang bisa jalan minggu depan, minggu depannya lagi, dan lain sebagainya. Yang jelas akan ada trading plan, ada watchlist saham, saham-saham mana yang bisa dieksekusi, dan lain sebagainya. Itu teman-teman tinggal mengeksekusi aja, seperti itu. Terus juga ada journal trade-nya, nanti kita akan update view-view trade-nya, dan lain sebagainya. Kita evaluasi, dan juga lain sebagainya. Atau pengen ke yang free, bisa juga tinggal akses ini ya, untuk video hariannya cuan-cuan saham. Nah, itu tadi beberapa add-on. Kebetulan juga untuk di November ini cuan-cuan saham baru ada kelas saham ya, itu menggunakan metode kita technical analysis dan bandarmologi. Jadi ini juga menjawab permintaan dari teman-teman semua yang pada pengen kelas saham, belajar technical analysis dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa mendaftar CCS kelas saham batch 2 November 2025. Jadi kemarin di Oktober sudah ada batch 1 atau angkatan pertama ya. Di November ini akan ada batch yang kedua. Kapan? Jadi yang basic itu tanggal 16 November besok, intermediate itu 23 November, lalu advance-nya di 30 November 2025. Flyernya ada di post ini ya, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik yang post, nanti akan bisa melihat flyernya yang paling atas. Dan kalau mau mendaftar bisa klik link Google Form-nya, atau nanti juga akan saya taruh di video, di deskripsi video ini. Seperti itu. Apa aja yang didapatkan? Jadi untuk kelas itu kita bagi jadi 3 sesi. Ya, kelasnya online kita bagi jadi 3 sesi. Yang pertama itu basic, yang kedua itu intermediate, yang ketiga advance. Nah, untuk silabusnya nanti ada di Google Form yang ada di
deskripsi ya untuk yang kelas ya. Untuk yang basic ini ada pengantar analisa teknikal, jenis grafik, volume perdagangan dan lain sebagainya. Terus ya cenderung kalau itu yang basic itu pengantar dan dasar analisa teknikal. Terus juga untuk yang intermediate itu trading plan dan manajemen resiko nanti diisi oleh Mas Andika dari CCS Team ya, yang kemarin kita live bareng itu di hari Sabtu. Terus juga untuk yang advance itu nanti akan bahas Elliott Wave dan juga bandarmologi oleh Mas Andika juga, seperti itu. Untuk langkah-langkahnya bisa tinggal ikuti aja yang ada di Google Form, dan kalau mau mendaftar tinggal isi aja. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi @ccs-admin via Telegram, nanti akan dibantu secara manual juga, seperti itu. Jadi itu kalau pengen gabung untuk kelasnya ya, kita buka pendaftaran ini sampai di akhir weekend ini. Dan ya slotnya terbatas karena kita pengen agar kelasnya bisa lebih intens. Nanti juga outputnya teman-teman bisa menganalisa. Jadi sebenarnya kalau saya mensummary-kan ya dari masing-masing sesi ini, sesi 1 ini kalau menurut saya outputnya teman-teman diharapkan bisa menganalisa. Ya, bisa menganalisa saham secara teknikal. Itu yang pertama. Kalau sesi yang kedua, intermediate, teman-teman bisa mengeksekusi sebuah trading plan. Karena di sini kita sudah masuk ke trading plan dan juga manajemen resiko. Jadi yang pertama itu bisa menganalisa, yang kedua itu nanti bisa praktek, yang ketiga ini ilmu advance. Jadi lebih ke tambahan lah Elliott Wave dan juga bandarmologi, seperti itu. Jadi tuh yang pengen subscribe tinggal cek infonya di post cuan-cuan saham, nanti bisa cek yang ini CCS kelas saham dan juga bisa klik Google Form yang ada di post tersebut. Atau di video ini nanti juga di deskripsi akan saya taruh juga untuk kelas sahamnya, seperti itu. Oke, kita lanjut, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini dia turun 0,29%. Candle-nya sih cukup solid, cuman kalau kita lihat hari ini tidak terlalu kenceng koreksinya ya. Karena ya walaupun ada yang koreksi, tapi ada yang merebalance ya. Jadi ada yang turun dan ada yang naik. Dan ya perlu diingat, ini adalah indeks ya. Jadi ya berisi dari banyak saham, jadi sesuai bobotnya. Dan ya selama masih ada yang cover, marketnya juga tidak akan terlalu buruk seperti itu. Yang agak PR memang kalau semuanya serempak koreksi. Jadinya ya kira-kira kayak kemarin ketika di sini nih 14 Oktober ini, mid Oktober ya, dibanting jebret-jebret, semuanya tidak ada yang cover sama sekali. Nah, posisi sekarang juga IHSG masih melanjutkan view kemarin ya. Intinya dia belum jebol dari uptrendnya ini. Trigger awal masih sama, 8335 ini. Kalau memang besok dia jebol area tersebut, closing dengan candle yang kurang bagus, maka prepare untuk IHSG terkoreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin support di around 8190, 8150 itu support 1 dan support 2-nya di sekitar 8030. Yang jelas intinya selama kita masih dalam kondisi uptrend, kita masih bisa ikuti arah momentumnya dan selama tidak patah itu masih oke. Bahkan turun pun juga akan jadi kesempatan untuk beli ataupun buy on weakness di saham-saham yang masih bullish juga. Seperti itu. Jadi ya itu bakal jadi kesempatan untuk buy dari saham-saham yang masih menarik. Seperti itu. Untuk IHSG ya, view-nya belum berubah banyak karena masih belum terlalu signifikan, turunnya cuma 0,29% doang ya. Nggak tahu kalau besok kayak gimana. Cuman yang jelas kalau saya lihat sih entah ya, koreksinya cukup enak, cukup bagus. Karena ya itu masih ada yang cover, tidak terlalu kasar bantingannya dan lain sebagainya. Intinya sih itu, batasi resiko aja. Selama masih uptrend, turun adalah kesempatan untuk beli. Kalau kita lihat pakai moving average juga masih bertahan di EMA 5, jadi ya kita bisa asumsikan masih kena di area supportnya. Memang triggernya ini close di bawah 8330, maka IHSG ada koreksi yang agak lumayan. Entah besok atau entah kapan, saya pun juga belum tahu. Tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG ya. Kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kepo saya top losersnya apa aja. Nggak ada saham besar ya, masih gorengan-gorengan doang. Arto agak lumayan. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari Bumi dulu. Sebenarnya kemarin Bumi sudah saya bahas ya, cuman sepertinya tidak afdol kalau hari ini tidak saya bahas. Karena apa? Karena transaksinya 5 triliun sendiri ya. Ini cuman top 5 aja, 1, 2, 3, 4, 5 itu udah
5,2 ditambah 2,5 berarti ya 7,7, 8,7, 9, ya anggaplah udah jadi 10, 11. 11 T aja cuman di 5 saham paling atas ini. Bumi, Dewa, BCA, PRMS, Inet. Yang lain juga ya agak lumayan. Dan kalau kita lihat transaksinya IHSG pun juga ya alhamdulillah mulai rame lagi. Tuh, hari ini ada volume transaksi spike yang sangat besar ya. Dan disponsori oleh Bakri Group, Pak Bakri Group ya. Dan termasuk dari si Bumi ini. Oke, kita update view kemarin di mana hari ini Bumi naik 32%. Candlenya solid dan volumenya juga sangat besar. Happy cuan kalau misalkan kemarin ada yang mengeksekusi ya, either sudah punya barang dan lain sebagainya. Cuman ya itu jadi salah satu stock pick juga di grup premiumnya cuan-cuan saham. Call-nya itu di sekitar sini ya, 138 itu dari si Bumi. Dan ya hari ini udah hit menuju ke 198. Terakhir Bumi itu dia, saya pengen bahas view kecil dan view besar. Tapi pengen ke view kecil dulu biar coretannya nggak perlu saya hapus dulu ya. Terakhir dia itu naik sampai 166, lalu koreksi ke 0,618 itu di area 126 ya. Dia bottom di area buy on weakness-nya setelah dia terjadi yang namanya break of structure. High, low, higher high, maka expect dia untuk higher low di 0,618. Setelah itu dia mencoba menguat lagi dengan slope yang masih lemah. Kemarin mulai manasin mesin ya, dan ya kemarin kan clue-nya itu. Kalau memang dia tidak berhasil breakout, ada potensi retracement untuk buy on weakness. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, maka slope menguat. Dan ternyata gas, hari ini dia slope-nya menguat, naik 32%, volumenya sangat jumbo dan sudah kena target. Karena target higher high-nya ketika dia break 168 itu adalah 187 sampai 200. Hari ini udah sampai 202, sempat arah tapi kebongkar lagi. Dan ya, untuk swing kali ini, Bumi ini sudah kena target. Maksudnya gimana mas? Ya ketika kita swing, kita itu kan menggunakan sebuah channel ya. Makanya ada yang namanya swing high, swing low, swing high, swing low. Nah kayak gini. Ini kan dia swing high, lalu ini swing low. Nah kalau kita lihat posisinya, dia sudah berada di area upper uptrend channelnya. Seperti itu. Sebenarnya kalau saya lihat dari candle dan volume hari ini, saya pengen optimis bahwasanya dia harusnya lanjut. Ini dominan full buyer lah. Ibarat kata sehari ini ya, naik 32%, nggak ada yang TP sama sekali. Kayak gitu. Shadow-nya cuman pendek, candle-nya sangat solid, dan volumenya sangat besar. Cuma memang Bumi ini saat ini baru diresist. Dia baru di upper uptrend channel-nya. Maka misalkan nanti dia ada koreksi, itu pun juga masih akan menjadi buy on weakness. Karena selain itu dia juga masih mana sih ini? Coret-coretnya ini. Nah ini. Karena dia juga ada break of structure. Low, high, higher low, higher high. Maka kalau misalkan nanti dia koreksi, bahkan sampai 160 atau sampai berapapun itu saya belum tahu, itu nanti akan jadi buy on weakness. Seperti itu. Cuman biasanya, sama kayak pembahasan Dewa kemarin, posisi di resist, candle-nya solid, full buyer. Ya ada potensi bablas, Dewa pun juga masih bablas hari ini. Nah, biasanya yang bentukannya kayak gini itu nanti konsolnya bukan retracement tapi continuation. Either itu penan atau apapun itu. Jadi mungkin ya Bumi ini masih bisa kita pantau beberapa waktu ke depan. Either itu 3 sampai weekend dan lain sebagainya. Kalau memang nanti dia masih konsol continuation, maka Bumi berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Intinya untuk tarikan swing kali ini dia sudah kena target. Kalau mau lanjut, dia masih butuh konsol terlebih dahulu. Ya, banyak yang tanya, TP apa enggak mas, TP apa enggak mas, harus kayak gimana, harus gimana. Ini masih perlu wait and see lagi, kita lihat konsolidasinya seperti apa. Tapi either itu dia retracement, ataupun dia continuation, itu semua sama-sama oke, tinggal kita tunggu terlebih dahulu. Itu view kecil dari Bumi, intinya dia sudah kena target, jangan sampai FOMO. Kalau kita lihat view besar dari Bumi ya, kita bisa lihat medium view-nya dulu lah. Bumi ini terakhir dia punya structure sideways ya. Nih, setelah kemarin dia koreksi high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, dia mulai masuk sideways. Same low, same high, same low. Dan yang terjadi dia sudah berhasil higher high
karena breakout 177. Bahkan kalau misalkan kita tarik sebuah area resist di sini, maka ini juga bisa kita sebut dengan yang biasanya namanya ascending triangle ya. 1 2 3 breakout seperti itu. Dan ya harusnya 177 ini akan menjadi area buy on weakness yang bagus dari bumi. Tapi karena ini weekly, kita spare-nya bisa cukup lebar ya, dari 156 sampai 170. Artinya apa? Kalau memang pun dia dikasih buy on weakness di sana, itu masih akan sangat menarik. Seperti itu. Ini view mediumnya pakai weekly. View-nya bullish tapi ada potensi retracement terlebih dahulu. Kita ke view yang lebih besar, kalau kita pakai monthly, bumi ini posisi baru ada di resisten. Seperti itu ya. Jadi terakhir kemarin ketika bullish di tahun 2022, ini bullishnya komoditi super cycle ya. Dia meninggalkan sebuah resist di area 200 ya. Ini area yang cukup di-respect juga dari bumi. Nih, di sini dia SBR RBS-nya banyak lah. Support become resist, resist become support. Jadi ya ini mungkin area krusial 200 itu. Nih, di sini dia jebol jadi resist, breakout jadi support, jebol jadi resist, jadi resist, jadi resist, dan hari ini dia berada di area tersebut. Maka ya kalau memang nanti dia ada retracement, maka itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi satu hal yang menarik adalah di area yang harusnya seller itu kuat, bumi ini tidak memperlihatkan hal tersebut karena candlenya masih solid dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat juga, ini kita pakai candle monthly yang mana close-nya nanti masih akhir bulan. Kalau mau yang lebih pendek ya mungkin pakai weekly karena besok Jumat kita sudah close. Yang jelas semakin besar time frame semakin kuat view-nya. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan bumi ini ada di area resist ya. Kalau memang besok dia gagal breakout lalu koreksi itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi kalau misalkan breakout gimana Mas? Maka itu akan jadi cakep sekali. Bumi akan punya higher high pada structure yang lebih besar. Kita bisa tarik Fibonacci dari sini 246 ya. 246 kita tarik sampai kemarin low-nya itu di 69. Ini juga 69. Nah, nih. Dan ya, ini adalah beberapa resist dari bumi. Tuh, kalau misalkan 264-nya dia breakout, ini karena kita pakai time frame besar ya, kita respect sampai ke shadow-nya. Kalau misalkan 246 itu dia breakout, maka target selanjutnya bumi adalah di sini 400 540. Seperti itu. Ya, di area resist selanjutnya. Apakah kebetulan? Saya rasa ini tidak. Ya, ini pas di resist juga. Seperti itu. Jadi ya, untuk sekarang kita perhatikan dulu aja dari bumi. Jangan sampai FOMO, karena saya bilang bumi akan kesekian langsung besok HK. Jangan. Ya, saya selalu ingatkan, batasi resiko, juga jangan sampai FOMO. Seperti itu. Amannya, kita bisa tunggu beberapa waktu ke depan, mungkin sampai Jumat lah. Kalau bablas gimana Mas? Ya sudah, rezekinya yang punya barang atau rezekinya yang bisa ngejar. Seperti itu. Tapi kalau misalkan mau cari setup yang lebih aman, bisa tunggu konsolidasinya terlebih dahulu. Either itu sampai Jumat, dia bikin penan continuation, baru hajar lagi. Seperti itu. Itu kira-kira view dari bumi. Nah, kalau misalkan kita pakai intraday, siapa tahu kita menemukan jackpot di intraday. Kalau iseng saya sih tadi enggak ya, enggak ada. Nih, jadi ya. Cenderung ke lebih jangan FOMO sih, wait and see dulu aja. Seperti itu. Kecuali teman-teman bisa mengeksekusi ya, jadi silahkan aja. Kalau kita lihat dalamannya hari ini dari bumi, price actionnya bagus, akumulasi transaksinya pun juga auto bagus banget ya. Full candle besar, transaksi besar, akumulasinya juga sangat besar. Dan ya, itu untuk bumi. Ikuti price action-nya aja, jangan lupa batasi resiko, dan jangan sampai FOMO. Itu bumi ya, Dewa kemarin juga ada kita bahas, sudah kena target ya, 444 sampai 470. Beda nasib sama bumi, nih, distrinya besar kalau untuk Dewa. Teman-teman kalau misalkan mau cek view-nya Dewa, bisa cek video kemarin aja, itu masih valid juga. Oke. Saya lanjut, saya pengen bahas BBCA ya. Ini untuk perwakilan Big Bang kali ini. Kita bahas BBCA, di mana hari ini dia turun 2%. Cuman turunnya nggak kerasa ya, karena terlihat ada yang cover ya. Tadi si bumi itulah.
Ya Brent sebenarnya turun, BBCA juga turun, tapi karena ada yang cover ya jadi ya bentuknya IHSG-nya masih ketahan lah kayak gitu. Nggak tahu kalau besok kalau buminya ikut koreksi ya itu kayak bakal jadi PR seperti itu. Candlenya solid, volumenya juga terlihat adanya spike seperti itu. Terakhir BBCA bottom di bawah 7250, lalu dia naik sampai resist 8700 dan tiga kali bahkan gagal menguji area tersebut. 1, 2, 3. Jadinya nggak ascending, malah dia ada short term reversal ketika tadi dia jebol area 8500. Maka dari itu sekarang dia turun ke 8400, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Kalau mau kita toleransi untuk ascending ya, memang dia belum terlihat gagal ya dari BBCA ini. Jadi pun misalkan besok breakout ya nggak usah kaget juga seperti itu. Karena apa? Dia juga masih punya area support di 8350. Ini kita pakai view pendek dulu aja karena dia belum jebol ya, seperti itu. 8350 sebelumnya di sini resist, breakout ini akan diuji sebagai support. Selama dia nggak jebol harusnya masih oke. BBCA itu akan kurang bagus, bukan kurang bagus ya, konfirmasi retracement kalau dia jebol 8150 ya. Karena dia punya low itu di 8150. Kemarin ketika rally naik, low-nya di 8150. Jadi selama nggak jebol 8150, BBCA hitungannya masih konsolidasi. Tapi kalau dia jebol 8150, maka saya rasa akan jadi double top yang cukup besar. Ini top 1, lalu ini top 2-nya, maka dia akan retracement mungkin bisa sekitar 7700. Tapi itu sekarang ya 8100 sebagai patokannya dulu aja lah, 8150 seperti itu. Bahkan sampai 8150 pun juga BBCA masih oke, karena dia juga bisa konsolidasinya itu ranging atau sideways ya. Di sini kan dia punya same high dan sampai 8150 dia juga masih akan menjadi same low seperti itu. Jadi ya bahasanya kalau misalkan mencoba cari setup continuation ya, tinggal entry stop loss-nya di bawah 8150. Cuman saya pribadi juga kurang suka menangkap pisau jatuh, jadi lebih baik amannya wait and see terlebih dahulu atau bisa cicil piramid ya untuk si BBCA ini. Kalau ngomongin big view-nya gimana Mas? Ya saya rasa kemarin ketika dia berhasil breakout dari downtrend line ini, upside-nya masih ada ya. Di sini kan dia berhasil break ya. Nih, dia berhasil break dan target pullback-nya itu di sekitar area plus minus aja ini ya. Oh, udah kena 0,618 ternyata ya. Ya wajar lah ini kalau misalkan retracement dulu. Ini mau bikin higher low biasanya. Dan itu sehat ya. Kalau memang dia mau higher high, itu most likely akan ada higher low terlebih dahulu. Seperti itu. Tuh ya, lupa saya tadi belum ngecek area retracement-nya. Dan kalau kita asumsikan dia jebol 8150 ya. Nih, maka ini akan menjadi beberapa support dari BBCA. Ya, kita tarik dari situ ke shadow-nya tuh 8125, 7950, baru 7775. Sampai ke sini pun juga masih nggak jelek. Bahkan biasa ini yang akan menjadi area buy on weakness ya di sini. Tuh 7775 sampai 7500. Apakah bisa sampai ke sana Mas? Saya rasa kalau misalkan dia jebol 8100 bisa. Tapi selama nggak jebol 8100 ya bisa juga dia jadinya continuation. Jadi untuk sekarang kunciannya 8150 dulu ya. Kalau misalkan dia jebol maka ada potensi dia retracement lebih dalam. Tapi untuk sekarang sebelum ke 8150 bahkan juga masih ada support di 8350 seperti itu. Dan yang penting sama selalu intinya batasi resiko aja. Kalau punya barang mungkin bisa TS kalau dia jebol 8150. Kalau baru mau entry bisa cari retracement terbaik dan posisi terbaik. Kita lihat transaksinya so far so good setelah akum kemarin beberapa waktu ya. Ini walaupun ada yang jualan tapi belum terlalu signifikan. Masih oke, bisa dipantau retracement-nya lah untuk cari window dressing ya nanti. Tuh tinggal cari area terbaik aja. Seperti itu, batasi resiko aja. Tipsnya kalau misalkan teman-teman pengen banget entry ke BBCA ya bisa cicil piramid lah. Misalkan contoh mau beli 1 juta, bisa beli 10% dulu di 8150, terus beli 20% di 7950, terus beli sisanya di bawah. Jadi tidak kehilangan momentumnya. Itu sih batasi resiko aja. Itu untuk BBCA, kita lanjutkan. Saya pengen bahas Inet. Happy cuan juga kalau ada yang mengeksekusi Inet. Ini kemarin saya bahkan bahas di publik ya. 2-3 hari yang lalu saya lupa kalau nggak salah di sini
di candle ini ya, Jumat 7 November atau 6 November. Ini juga salah satu stock pick di grup CCS. Dan ya, Inet sudah all time high dan dia juga sudah kena area target higher high-nya. Jadi ya secara teknikal dia memang bahasanya tuh apa ya? Bahasanya kena area TP Inet ini, seperti itu. Udah semua target kena, higher high-nya kena. Ini continuation-nya kena, ini continuation-nya juga kena. Jadi ya kalau misalkan hari ini dia ada shadow, itu sesuatu yang sangat wajar. Karena banyak yang merealisasikan profit gitu. Karena ada quote ya, ada istilah lah. Dalam jangka panjang, bursa itu kayak timbangan. Tapi dalam jangka pendek, bursa itu kayak mesin voting kayak gitu. Misalkan semua orang sepakat di area 400 TP, wah semua orang jual ya sudah jadi resist di situ. Makanya PR-nya kan kita kan follow the smart money-nya. Uang pinternya jual atau beli itu kita ikutin. Nah untuk Inet ini kebetulan hari ini candlenya sangat tidak enak ya. Saya nggak tahu kalau besok di cover, cuman hari ini candlenya terlihat tidak enak. Kenapa? Ya dia sell on strength-nya gede banget dengan volume yang sangat besar juga. Kalau ngomongin uptrend, Inet ini masih uptrend. Ya, selama dia tidak jebol trend line yang ini. Jadi misalkan dia mau retracement atau dia mau nyamping, itu sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Cuman ya jangan sampai salah area entry aja sih. Karena kalau menurut saya yang pertama rugi average, kalau misalkan average-nya kurang bagus, yang kedua rugi waktu. Ya, karena dia terlihat mau retrace maupun konsol terlebih dahulu seperti itu. Kalau kita cek intraday-nya dari si Inet ini, ini 5 menit ya. Ya memang udah agak kenceng sih sellernya sih. Tuh dari Inet. Dan sekarang juga dia masih bergerak dalam sebuah downtrend channel. Beda cerita kalau besok dikasih break ya. Mungkin ada potensi untuk pullback. Itu bisa diatur-atur porsinya. Tapi ya kalau misalkan dia tidak berhasil break dari downtrend channel ini, ya jangan lupa batasi resiko aja. Atau jangan lupa pasang trailing stop. Sebenarnya kalau misalkan pakai intraday juga dia ketika jebol 420 ini sudah apa ya? Sudah TS lah bahasanya. Kenapa? Karena di sini dia sell out strength, low, lower high, same low, lower high, lower low, pullback. Ya, kalau misalkan besok dia lower low, itu suatu yang sangat wajar. Maka kita bisa asumsikan saat ini Inet di area berapa ini? 424 sampai 422 itu sudah menjadi area resist ya. Tuh, nih ya, support, breakdown, pullback. Nah, biasanya setelah itu lower low, biasanya. Tapi ya nggak ada yang tahu karena dia punya kepentingan, siapa tahu ditarik, ya itu juga bisa terjadi juga. Yang jelas untuk sekarang Inet ini tidak ada setup lagi, belum ada setup. Kecuali nanti ada konsolidasi atau ada bentuk yang bagus, itu bisa. Tapi untuk sekarang, apa ya? Dia belum ada setup lagi lah, lebih ke yang untuk merealisasikan profit. Jadi teman-teman jangan sampai FOMO, kalau misalkan mau entry bisa tunggu konsolnya dulu atau retrace-nya dulu terlebih dahulu. Kalau sekarang supportnya di mana Mas? Saya rasa masih 344. Itu support dari Inet ya. Karena sebelumnya dia di sini dia resist, breakout dan masih belum diuji oleh Inet. Dia juga bau-baunya mau right issue beritanya ya. Jadi kalau misalkan nyangkut nanti juga harus tebus itu biar tidak terdelusi. Jadi ya atur-atur porsinya lah. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau buy transaksi sebenarnya masih bagus Inet ini. Cuman ya memang buy price action ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu lah. Siapa tahu dia slope-nya mau menguat bisa juga. Nanti dia retracement-nya sampai ke berapa. Yang jelas biarkan dia koreksi terlebih dahulu. Itu untuk Inet ya, batasi resiko. Kita lanjut, MBMA belum dikasih lewat. Sempat double PHP ini ya. Pagi kelihatan breakout, diguyur. Dicoba ini breakout lagi, masih diguyur lagi. Ya, masih belum direstui lah. Malah bisa jadi buy on weakness untuk MBMA ini. Kemarin udah kita bahas ya. Nih, kalau buy on weakness ya mungkin di sekitar berapa nih ya, 640 lah. Kalau dikasih harusnya menarik untuk MBMA. Bisa pasang alarm. Kita lanjut BBRI. Goto kemarin udah kita bahas ya. Nih. Kalau cari view-nya Goto bisa cek video kemarin aja. Raja CDIA arahnya mau retrace dulu, cari buy on weakness-nya. Entah kenapa saya kok pengen bahas Raja deh.
karena dia sedang baru di area apa ya, area area yang agak kurang enak, area penentuan arah. Oke, kita bahas Raja. Ini sebenarnya view-nya kayak bumi kemarin ya. Bumi kemarin persis. Dia sudah break downtrendnya, dia baru di area pullback 0,618. Nah, nggak tahu nih ceritanya sama atau enggak nih Raja sama Bumi nih. Kalau Bumi 0,618 harus slope menguat. Wah, ternyata dia arah. Nah, kalau Raja nggak tahu, besok kita lihat seperti apa. Ini Raja naik 0,20%, candlenya tidak terlalu solid disertai dengan volume yang cukup besar. Sebenarnya indikasi yang agak kurang enak karena di area seller dan candlenya indecisif ya, tidak dominan lah baik dari seller maupun buyer. Ya kalau kita mencoba husnuzon, positive thinkingnya ini masih bagus lah. Karena ya di area yang harusnya seller itu kuat, tapi kok candlenya masih ada yang cover, bahasanya kayak gitu. Cuman ya itulah kembali lagi. Yang jelas untuk saat ini 5.000 masih menjadi resist dari Raja kalau menurut saya. Dan ya dia sudah membentuk doji, mungkin ya amannya low hari ini bisa dijadikan trailing stop dari Raja. Itu kalau view-nya koreksi terlebih dahulu. Ya, dia hari ini punya 4.800. Misalkan besok dia koreksi jebol 4.800 bisa TS kalau teman-teman masih punya barang. Dan nanti buy on weakness lagi di mana di sekitar 4.500 sampai 4.480. Ini kalau view buy on weakness. Set. Nah, nanti baru habis itu targetnya higher high lagi seperti itu. Itu untuk Raja. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut, ya sudah, nextnya akan ke 5.425 seperti itu. Itu sih untuk si Raja itu. Jadi ya untuk sekarang siap-siap TS dulu aja kalau masih punya barang. Kalau ikut yang plan bawah ya, kalau belum punya barang lebih ke wait and see terlebih dahulu karena dia sedang berada di area pullback-nya. Dan pun ya, kalau misalkan besok dia jebol 4.800 bisa jadi evening star lah. Naik doji terus candle merah ya kalau jebol 4.800 itu bakal jadi apa ya bahasanya? Candlestick pattern reversal seperti itu. Jadi ya kuncinya di 4.800. Selama nggak jebol 4.800 masih oke, tapi kalau misalkan dia jebol 4.800 bisa buy on weakness lagi di 4.500 sampai 4.480. Kita lihat transaksinya tidak disertai dengan akumulasi, tarikan terakhir pun juga tidak disertai dengan akumulasi. Dan ya hari ini pun juga terjadi distribusi dari si Raja ini. Ikuti price action aja yang jelas dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk Raja kita lanjutkan. JDA belum ya, saya belum pengen update. Brand kemarin udah kita bahas. PTRO ini juga masih kencang. Energi saya belum pengen bahas lah. Tadi udah perwakilannya sudah Raja ya. WiFi kita bahas kan nih WiFi nih. Kok kayaknya menarik untuk buy on weakness ini. Atau yang lain dulu. Tobari, kita update kah view-nya? WiFi dulu deh, kita coba update view-nya WiFi ya. Karena ya sebenarnya ini nggak beda jauh sama Inet sih. Minta koreksi dulu habis menguat, cuman ya beda area doang. Oke, kita bahas WiFi, di mana hari ini dia turun 2,27%. Candle-nya cukup solid dan volumenya belum terlalu besar. Sama kayak view-nya Raja, dia habis kena area pullback-nya. Jadi ketika kemarin WiFi swing high di sini ya, di sini dia swing high, lalu koreksi turun, di sini dia swing low, ya masih kena uptrend line-nya, dan WiFi kena ke area pullback ya, itu di 3.570. Ini kan high, low, tarik Fibo 0,618-nya di 3570. Sebenarnya WiFi itu view-nya sama kayak ketika dia di sini. Nih, 23 September. View sekarang tuh ibarat kata kayak 23 September. Maksudnya gimana, Mas? Dia habis puncak nih, terus koreksi. Nah, ini kan dia kena area pullback. Nih ya. Di sini dia kena area pullback 0,618. Dan yang terjadi apa? Dia koreksi tapi higher low. Karena dia masih bertahan di uptrend dan juga masih higher low seperti itu. Low, high, higher low, same high, higher low, akhirnya dia meledak breakout dari resistennya
seperti itu. Nah, untuk sekarang WiFi kira-kira gimana Mas? Jujurly untuk saat ini saya cenderung 50-50 ya. Kalau untuk menuju higher high lagi saya belum tahu. Tapi kalau misalkan dia break ya nggak nolak juga kayak gitu. Kenapa kok saya sudah 50-50? Karena kalau dibandingkan kemarin kali ini kenaikannya agak beda ya. Tuh dari si WiFi ini. Ini especially candle 15 Oktober ini sellernya bukan kaleng-kaleng lah. Nih dia turunnya 12% dan volumenya juga gede banget kayak gitu. Sebenarnya case-nya juga kayak Dewa ya, kena short pada tanggal 15 Oktober ini. Cuman pada case Dewa dia masih berhasil higher high seperti itu. Cuman intinya selama dia tidak patah uptrend, kita asumsikan dia masih bisa higher high aja. Karena pembalikan tren itu juga sulit ya, butuh konfirmasi yang banyak dan ya selama dia masih uptrend, kita masih bisa ikuti kenaikannya seperti itu. Nah, uptrendnya di mana Mas? Kalau kita pakai structure yang medium ya, cukup besar ya, itu dia di 2760. Jadi selama tidak jebol 2760, WiFi masih ada potensi ke atas lagi selama tidak jebol yang 2760. Tapi kalau misalkan ternyata ini dia turun, lalu dia ke 2760 bahkan sampai jebol, maka dia akan ada reversal. High, low, lower high, lower low seperti itu. Biasanya kita bisa ukur pakai divergent, cuman memang untuk terakhir ya, kenaikannya pun juga belum ada divergent. Jadi ya mungkin 60-40, 60-nya lanjut bullish, 40-nya dia yang reversal kayak gitu. Kira-kira ini skenario kalau untuk dia mau reversal ya. Konfirmasinya adalah di 2760. Artinya kalau sampai jebol 2760, WiFi akan punya structure downtrend dan itu agak kurang bagus ya. Kira-kira ginilah. Nah ini kan dia jadi lower low ya, mungkin bisa ke 2350 dan seterusnya. Tapi selama dia tidak jebol 2760, maka ini kita bisa cari buy on weakness-nya dari si WiFi ini. Yang mana untuk sekarang supportnya masih di sekitar 3300. Ya, ini sebelumnya dia resist, breakout, ada potensi dia akan diuji sebagai support seperti itu. Jadi ya, kalau teman-teman perhatikan bentuknya kan pada mirip ya, Raja, WiFi, kayak baru di area pullback, minta retracement dulu, cuman ada potensi untuk buy on weakness seperti itu. Nah untuk WiFi itu kalau memang dia ada koreksi ke 3250 lah, 3300 sampai 3200. Itu bisa melihat, bisa perhatikan area tersebut. Kalau memang di situ nanti ada yang cover, ada buyer muncul dan lain sebagainya, atau dia mulai menyamping, nanti bisa buy on weakness karena selanjutnya dia akan kembali higher high seperti itu. Jadi untuk sekarang bahasanya kalau teman-teman punya barang bisa TS atau porsi dulu ya. Tapi kalau misalkan dia kena area 3300 sampai 3200 bisa perhatikan ada perlawanan atau enggak. Kalau ada perlawanan harusnya itu masih menarik untuk buy on weakness. Kalau kita lihat transaksinya sudah cenderung ya masih bagus sebenarnya dari tarikan kemarin ini ya untuk si WiFi ini. Jadi ya tuh masih ada potensi untuk dia lanjut higher high lah seperti itu. Atau kalau di view ini bisa aja sampai 3000 ya. Karena sebelumnya dia resist, breakout, dan ini juga bakal jadi support 3000. Ya kalau kita mau besarin areanya 3300 sampai 3000, itu buy on weakness dari WiFi. Kalau ada perlawanan di area tersebut masih menarik untuk dibeli. Untuk WiFi kita lanjutkan. Saya pengen coba cek view-nya. Astra kemarin udah kita bahas ya. Toba kemarin udah kita bahas. Juga stock pick di CCS. Ratu sama kayak Raja. Saya pengen bahas cuan aja deh. Ini apa ya? Ya kalau kita perhatikan yang jalan hari ini itu kan IDX Energy ya. IDX Energy kencang banget. Bahkan keren jalannya. Ini IDX Energy. Tapi kalau kita perhatikan cuannya belum ikut jalan. Ya mungkin dia ngikut ke yang grupnya Pak PP dan lain sebagainya. Cuman in the end harusnya sih tetap ada apa ya bahasanya. Ada apa ya namanya. Ya itulah lupakan aja. Seperti itu. Oke kita bahas cuan. Di mana hari ini dia turun 3,51%. Memang kalau kita perhatikan grupnya Pak PP baru tidak ada yang manggung ya. Semuanya. Yang jalan hari ini cuma grupnya Pak Bakri doang.
Baik itu dari Brent, BRPT, CDIA, Cuan, semuanya nggak ada yang jalan. Bahkan PTRO-nya pun juga masih di hold. Nah, untuk Cuan ini sendiri, kemarin dia naik sampai 2350 dan area tersebut adalah area resist dari Cuan, ya. Nih, resist ya di sana. Karena ini di sini sebelumnya support. Plus minus lah, kita ngomongnya area ya. Aduh, saya hapus semua aja dah. Kita ulang coret-coretnya biar bersih ya. Nih. Nah, ini dia di sini dia support nih ya. Breakdown jadi resist dan baru kesentuh sekali. Makanya sesuatu yang wajar kalau dia ada koreksi terlebih dahulu atau yang disebut dengan retracement. Satu hal yang agak kurang oke atau bias adalah dia belum terlihat ada BOS. Kalau kita asumsikan BOS itu menggunakan shadow, maka penurunan ini belum ada konfirmasi, ya. Jadi masih spekulatif lah. Kecuali kemarin dia berhasil break yang 2420 lalu koreksi, itu bakalan cakep banget untuk cari buy on weakness. Tapi karena Cuan ini belum ada break high dan dia koreksi, maka ini bahasanya masih spekulatif kayak gitu. Kalau mungkin pakainya closingan ya dia sudah break. Tapi kalau pakainya shadow dia masih belum berhasil break kayak gitu. Nah, daripada kita apa ya bahasanya menerka-nerka, ya sudah kita toleransi aja untuk siap-siap kalau misalkan plan terburuknya terjadi. Plan terburuknya gimana Mas? Ya sudah ini pullback ya. Lower high untuk membentuk sebuah lower low. Itu plan terburuknya ya. High, low, lower high, lower low. Itu worst case dari si Cuan. Cuman syarat ya dia harus jebol yang 1870. Tuh. Tapi kalau misalkan dari view bagusnya saat ini dia ada potensi untuk buy on weakness ya. Tuh. Itu di area sekitar 2140 sampai area 2100 buy on weakness dari Cuan. Kenapa? Karena di sini sebelumnya support, dia uji sebagai resist, breakout dan akan diuji sebagai support. Kalau dilihat-lihat bentuknya juga dia berpotensi membentuk inverted head and shoulder kalau dia kena 2100. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa perhatikan ketika nanti misalkan ya Cuan dikasih area di sana. Sekitar 2150 sampai 2100 ya. Tuh. Dan amannya sih teman-teman bisa cicil piramid atau kalau nggak tunggu ada konfirmasi ya. Konfirmasinya apa? Ya minimal dari candle lah. Candle buyer udah muncul, ada doji, hammer, engulfing dan lain sebagainya, itu bakal lebih aman untuk beli daripada kita nada. Cuma untuk saat ini yang jelas area 2150 dan sampai area 2100 itu akan menjadi area yang cukup menarik untuk Cuan kalau memang dikasih buy on weakness di sana seperti itu. Jadi ya ini arahnya masih ada potensi koreksi walaupun sebenarnya 2200 juga ada support ya. Cuman karena kita bahasanya masih nadah jadi kita spare sampai 2100 aja biar areanya lebar tidak kena false break seperti itu. Kalau mau eksekusi gimana? Itu tadi teman-teman bisa nadah pakai piramid ya. Cicil 10%, 20%, 30%, 50%, dan seterusnya. Atau kalau enggak teman-teman tunggu dia mantul dulu. Udah sabar aja, liatin dulu sampai dia mantul, baru habis itu entry ketika arahnya sudah ke atas. Semuanya ada plus minusnya ya. Kalau minusnya yang nada, yang pertama teman-teman harus nunggu retracementnya selesai, baru nunggu dia naik. Dan itu spekulatif ya kalau dia rebound. Kalau ternyata bablas kan nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai yang tadi, yang apa namanya, nunggu dia bottom lalu mantul, ya itu lebih cepat karena bahasanya arahnya sudah ke atas. Cuman ya ada potensi average-nya tidak mendapatkan yang terbaik kayak gitu. Ya style masing-masing lah, itu kembali ke teman-teman aja seperti itu. Yang jelas dia masih bullish dan selama tidak reversal 1870 sih harusnya arahnya masih oke. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya, agak kurang enak untuk transaksi Cuan hari ini ya. Nih sudah mulai berjejer di kiri dan ya memang ada distribusi nih. Ini agak bias juga karena ini kan candlenya MSCI ya kalau nggak salah Agustus kemarin. Jadi ya tuh
Kalau kita lihat-lihat sudah mulai ada buangan. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk cuan. Kita lanjut satu lagi mungkin ya. RG, wah gold dari ini juga pada naik. Menarik sebenarnya gold ini, ada potensi pullback lah. Nih, Telco Infra juga bagus. Agak kasihan Telkom ini sebenarnya ya. Satu sektor sama brand. Ya kemarin juga ya ketika naik dia beda, ketika turun pun juga gimana kita tetap terdampak juga. Tapi so far masih so good lah itu Telkom. PRPT, Tins, Koin ini masih cakep ini. ADMR nggak jadi jalan ya. Oke. PIVA aja kita bahas ya. Ini juga salah satu stock pick di grup CCS Premium ya. Kita bahas PIVA di mana hari ini dia naik 10,89%. Candle-nya sih masih ada reject dan volumenya sudah terlihat bagus. Volumenya bagus. Ini indikasi dari pergerakan calon bullish. Kemarin call-nya di sini tanggal 6 November ini ya. Jadi kita entry di sekitar 490 under 500 lah. Dengan stop loss-nya pada saat itu ada di sini under 450 ya. Cuman saat ini karena dia sudah berhasil break high, stop loss sudah boleh dinaikkan. Taruh sini. Tuh. Tinggal tunggu konfirmasi selanjutnya. Kenapa PIVA ini di call? Karena kalau menurut saya ada potensi dia ini sedang konsolidasi continuation. Membentuk sebuah pattern yang namanya symmetrical triangle. Ini ya. Dia punya higher low, higher low, higher low, higher low, tapi dia juga punya lower high, lower high, lower high dan seterusnya. Ini sebenarnya baru menentukan arah ya. Ibarat kata buyernya ini kuat, sellernya ini kuat, yang terjadi apa? Ya dia sedang tarung. Lama-lama dia akan mengerucut dan wajib menentukan arah. Sebenarnya ini pattern 50-50, cuman dalam kondisi uptrend ya kita bisa asumsikan ini menjadi sebuah continuation. Lagi-lagi kembali, trend is your friend until it bends. Dan kalau kita lihat big view-nya ternyata saya pun juga lebih cenderung yang continuation. Karena ya masih sangat cakep lah untuk si PIVA ini, seperti itu. Oke, kembali ke view kecilnya lagi di daily ya. Nih, dia akan mulai menentukan arah dan ya indikasi awalnya adalah dia harus breakout downtrendnya dulu. Ini kan dia punya lower high, lower high, lower high masih tersentuh. Kalau misalkan PIVA break di atas 590, maka dia akan keluar dari downtrendnya. Terus habis itu apa mas? Ya dia akan ke same high-nya di 645. Habis itu same high-nya lagi di 700. Dan kalau break yang 700, maka targetnya dia di 925 sampai 965. Seperti itu. Itu target higher high dari si PIVA ini. Seperti itu. Satu hal yang menarik adalah dia hari ini sudah ada POS ya, di mana dia breakout area 580. Ini kan ada high, dia sudah break 580-nya. Dan ya, kita bisa cari buy and weakness kalau memang masih dikasih satu kali lagi ya, seperti itu. Di mana untuk sekarang supportnya sudah di area 500. 515 sampai 500 itu sudah jadi support dari PIVA, sudah bukan 490 lagi. Dan nextnya kita asumsikan dia akan break high alias break 605 ini. Jadi ini turun untuk buy on weakness, nextnya akan higher high menuju ke langit ke-7. Harapannya seperti itu. Tapi tetap sama, jangan lupa selalu batasi resiko aja. Kalau mau dijadikan plan ini 515, SL-nya under low, dan ya TP-nya ini higher high seperti itu. Yang jelas view-nya masih bullish selama dia tidak jebol yang 480 untuk saat ini. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat dari transaksi, sempat ada akum, ya. By konsolidasi pun juga terlihat konsolnya akumulasi ya. Jadi ya masih oke. Tuh. Tapi kalau kita lihat transaksi hari ini, terjadi distribusi. Walaupun distribusinya nggak terlalu distribusi ya. Tuh. Ya, daripada bingung ikuti price action aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.